Alhamdulillahi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asrafil anami sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi masabihil ummati fit tolam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa afusukum wa nafsiya ala ta'atillahi la'allakum tuflihun. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, marilah kita senantiasa bertakwa dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sebab kita yakin dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan dapat memberikan dorongan menuju ke arah perbaikan hidup di dunia lahir batin. Dan dengan takwa pula berarti kita mengharapkan rahmat untuk keselamatan dan kebahagiaan di akhirat nanti. Hadirin yang berbahagia, ada banyak konsep yang mengemukakan dewasa ini. Konsep yang menawarkan jurus jitu meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan manusia. Ada banyak ribuan buku dan referensi baru yang menjual kalimat how. Bagaimana? Kita bisa lihat di toko-toko buku. Beberapa banyak buku yang diawali dengan kalimat bagaimana, seumpama, bagaimana menjadi kaya selamanya, bagaimana mendesain rumah untuk keluarga, dan lain sebagainya. Ini sesuai hukum penawaran dalam dunia ekonomi. Semakin banyak barang yang ditawarkan, maka harga akan semakin murah. Dari sisi inilah kemudian kita susah untuk membedakan antara konsep yang bertujuan mulia dengan komunitas barang dagangan yang bertujuan mengeruk keuntungan materi. Kedua-duanya sudah serupa seraga, hanya takwalah konsep yang paling jitu ditinjau dari disiplin ilmu manapun. Marilah kita meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan ini dengan konsep takwa, melaksanakan semua perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi mengetahui. Quran Surat Al-Isra. Isra Mi'raj adalah peristiwa teramat besar dalam catatan sejarah. Bukan hanya sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW
secara manusiawi yang kemudian masuk dalam daftar biografi beliau. Tetapi Isra Mi'raj juga merupakan rangkaian peristiwa yang akhirnya menjadi pijakan dasar bagi aneka nilai-nilai dan ajaran-ajaran dalam beragam kehidupan. Bukan hanya sekedar pelipur lara atau cerita kronologis lahirnya ibadah sholat semata, peristiwa ini juga merupakan salah satu bukti kebesaran dan keistimewaan umat ini. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, di antara ribuan nabi, Nabi Muhammadlah yang mendapat kehormatan untuk melakukan perjalanan ini. Kehormatan ini diberikan tentunya bukan tanpa sebab. Ada ribuan alasan. Satu yang paling mengemuka adalah kemampuan untuk tetap tawadhu dalam keistimewaannya. Kemampuan untuk tetap ngalah, mengagungkan orang lain dalam jutaan prestasi mahkota dan keluar biasanya sebagai manusia berdarah daging. Saat peristiwa Isra Mi'raj, para nabi pilihan yang diajukan pertanyaan yang sama, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam. Pertanyaan yang beraroma fit and proper test ini berbunyi, Man anta? Siapa Anda? Semua nabi menjawab dengan jawaban apa adanya. Tidak ada yang melebih-lebihkan. Tapi justru disitulah titik menariknya pertanyaan ini. Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab dengan jawaban Ana Khalilur Rahman. Saya teman dekat Tuhan. Memang beliaulah satu-satunya nabi yang menemukan Tuhannya dengan proses pencarian yang membuat dirinya dijuluki Bapak Tauhid. Beliau memang manusia teramat dekat dengan Allah, selayak teman dekat. Kemudian Nabi Musa alaihissalam menjawab dengan jawaban Ana kalimullah. Saya teman bicara Allah. Rangkaian peristiwa di Bukit Sina adalah salah satu bukti kuat beliau layak mendapat julukan ini. Sementara Nabi Isa alaihissalam memberikan jawaban Anna ruhullah. Saya ruh dari Allah. Tidak satupun manusia yang lahir dari rahim ibunya kecuali melalui proses bertemunya sel telur. Hanya beliaulah satu-satunya manusia yang dilahirkan tanpa seorang bapak biologis. Allah Subhanahu wa ta'ala langsung meniupkan ruh Nabi Isa ke dalam rahim Sayyidatuna Maryam. Nabi Isa alaihissalam teramat layak mendapat titel Ruhullah. Kemudian apa jawaban Nabi kita, sang pemuka para nabi, imam dari seluruh nabi, nabi yang tidak ada satupun mukjizat yang para nabi miliki kecuali beliau milikinya. Satu-satunya nabi yang mukjizatnya masih bisa kita saksikan yaitu Al-Quran, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dengan indah menjawab, Anna Abdullah. Saya hanya seorang hamba Allah. Sekali lagi, hamba. Lalu apa hebatnya hamba? Manusia tanpa kemerdekaan. Jika dilihat dari persepsi kehidupan manusia, sama sekali tidak ada tempat atau makom istimewa bagi seorang hamba. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, dari jawaban-jawaban para nabi di atas, hanya jawaban dari nabi kita yang menyentuh ranah kehidupan manusia. Jawaban yang membumi, sedangkan jawaban-jawaban para nabi lainnya adalah jawaban yang menonjolkan ranah arsy. Jawaban yang melangit, kalimullah, kalilur rahman, dan ruhullah. Tidak satu pun manusia di bumi yang bisa mendapatkan titel ini selain para nabi yang bersangkutan. Jika dibandingkan hamba yang bisa kita ketemukan di banyak tempat, setidaknya pada zaman Nabi Muhammad SAW, disinilah
letak hebatnya jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Beliau bukan hanya menyuguhkan jawaban secara makna kata, beliau juga mampu menyajikan keluar biasaan mukjizatnya dalam bentuk bahasa bumi. Karena beliau menafikan usaha kerasnya dalam perjuangannya beribadah dan menyebarkan risalah melalui istilah hamba. Beliau merasa sumbangsihnya hanya sekedar pasrah ragawi. Adapun sang sutradara yang memiliki otoritas kemerdekaan dirinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah yang beliau ajarkan. Semaksimal apapun usaha kita, manusia sama sekali haram mengklaim keberhasilannya sebagai usaha pribadinya. Berusaha syariatan adalah keniscayaan, tawakal adalah kewajiban. Itulah Ahlussunnah wal Jamaah. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, Ahlussunnah wal Jamaah mengajarkan bahwa ternyata ada banyak kendaraan yang jauh lebih baik dari pengendaranya. Makanan yang dimakan kadang bacaan tasbihnya lebih banyak dari jumlah tasbih yang dibaca si pemakan. Kadang guru lebih membutuhkan murid ketimbang murid yang membutuhkan guru. Orang tua tidak selalu lebih ketimbang keturunannya. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sebagai kalimat penutup, berikut kami sampaikan kutipan sebuah hadis yang dinukil dari kitab Ruhul Ma'ani fi Tafsiril Qur'anil Azim. Diriwayatkan dari Abu Qasim Sulaiman Al-Ansari, beliau berkata, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai pada derajat yang tinggi dan tempat yang luhur saat Mi'raj, Allah bertanya, "Wahai Muhammad, dengan apa aku memuliakan engkau sampai engkau bisa sebegini dekat dengan aku?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Karena aku menyandarkan ubudiyahku kepada engkau, karena aku menyembahmu." Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan surat Al-Isra ayat pertama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekali lagi menafikan kehebatannya melalui jawaban tawadhu'nya. Semoga kita mampu meneladani yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam contohkan. Semoga yang kita anut mampu mewarnai langit-langit kehidupan kita. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun." Hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Quran surat Al-Munafiqun